Ini kan cuma turnamen sekte. Kenapa kamu tega menghancurkan kultivasi adik seperguruan? Ini. Apa gue kembali ke hari penghakiman itu? Di kehidupan sebelumnya, gue udah berkorban segalanya dan berusaha buktiin kalau gue bersih. Tapi kalian malah tega menguras habis darah gue sampai ke akar-akarnya demi anak haram itu. Sekarang setelah terlahir kembali, jangan harap kalian bisa menindas gue lagi. Lu pikir kalau diam aja, masalahnya bakal selesai. Hari ini, lu harus menyerahkan akar spiritual surgawi lu sebagai ganti rugi. Master sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Itu karena hatimu memang busuk. Lu ini kan, karena bakat adik seperguruan jauh lebih tinggi dari lu. Gue iri sama dia. Memangnya enggak? Lu diri setengah mati pas Master memberikan semua sumber daya ke adik seperguruan. Makanya lu main curang di turnamen sekte. Cepat bertindak. Adik seperguruan sudah hampir tidak kuat bertahan. Dasar bajingan tak tahu diuntung. Cepat serahkan akar spiritual surgawi lu sekarang juga. Atau lu mau Master sendiri yang turun tangan. Gue sama sekali nggak melukai dia. Dia sendiri yang menghancurkan akar spiritualnya tuh membuat memfitnah gue. Omong kosong. Adik seperguruan harus gila dulu baru mau menghancurkan akar spiritualnya sendiri demi memfitnahmu. Bisa-bisanya lu masih mau mengelak. Gue mengelak. Lu nggak tahu kalau dia itu anak haram Lengking. Kyu di dunia fana dulu. Lancang lu ngomong apa? Tutup mulutmu. Mulai panik, Hun. Kalau begitu, biar gue bantu lu memutus takdir buruk ini. Gawat, dia beneran berani bunuh gue. Harga. Dia kan adik seperguruan dekatmu. Tega-teganya kamu bertindak sekejam ini. Dasar binatang durhaka. Adik seperguruan dekat, Hun. Lu menerima gue jadi murid cuma karena mengincar akar spiritual surgawi gue dan mau memanfaatkan gue sebagai batu loncatan buat si sampah ini kan. Diam, sekte King Yun kamu adalah sekte beraliran lurus yang terhormat. Berani-beraninya lo ngefitnah kayak gitu. Chin, katanya sekte luhur. Paksa nyedot akar spiritual gua Pak Tianming Senpan. Dan kayak gini lo sebut sekte luhur. Tianming Senpan itu kan buat netabilin realm adik seperguruan lo. Dasar lo aja yang berhati busuk dan sirik setengah mati. Netabilin realm. Sampai kudu nyedot habis akar spiritual gua buat tumbal darah. Bingung. Jasa Master kalau itu setinggi gunung. Bisa-bisanya lo berani ngefitnah beliau. Kalau nggak ada Master, lo udah mampus kedinginan di salju bawah gunung dari dulu. Nyawa lo itu pemberian dari King Yun. Jasa setinggi gunung. Selama 10 tahun ini, tiap kali gua pergi, kerana rahasia Siwan Dasan buat nyari harta karun surgawi, ujung-ujungnya masuk ke mulut siapa? Sulingsil yang gua bawa pulang setengah mati. Lo kasih ke si sampah ini buat dibikin sup. Bimpocau yang gua dapet sampai paha gua bolong digigit monster. Malah dia kasih makan ke hewan peliharaannya. Kayak gitu lo sebut biasa setinggi gunung. Lo sebut itu anugerah. Adik seperguruan lo itu fisiknya lemah. Wajar dong kalau Master agak pilih kasih. Sebagai kakak tertua, masa lo gak mau ngalah sama dia? Malah sampai nyawa gua melayang juga. Ya emang itu kewajiban lo. Lo itu kakak seperguruan. Udah sewajarnya lo jagain adik lo. Master udah ngerawat lo dari kecil. Emang kenapa kalau beliau minta harta karun surgawi dikit? Cuma gara-gara masalah sepele kayak gini. Lo tega ngebantai saudara sesekte sendiri. Lo bener-bener udah gila. Karena gua kakaknya. Berarti sah-sah aja dong gua ngehajar adik kurang ajar. Si Sampan yang berniat celakain kakaknya sendiri. Sangat adil. Lo masih punya hati gak sih? Dia udah mati pun lo masih gak mau lepasin. Dia emang pantas mampus. Mau kabur kemana lo? Berani membunuh orang-orang King Yun Songku. Kamu pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup? King Yun Song, sarang iblis yang menguras habis darah dan daging muridnya demi menghidupi anak haram. Apa pantas tempat sampah ini menyebut dirinya penegak hukum sek? Tang Hezai, tangkap murid durhaka ini untukku, tidak peduli hidup atau mati. Hanya mengandalkan sekelompok sampah tidak berguna ini, kalian pikir bisa menahanku? Bentuk formasi. Formasi sumo sudah terbentuk, tangkap dia.
Jangan terus-menerus melakukan kesalahan. Di luar sana memang penuh emas dan batu gil, tapi itu terhubung langsung dengan jurang maut yang dalam. Kamu tidak akan bisa kabur. Letakkan pedangmu sekarang dan menyerahlah. Aku masih bisa memohon ampunan kepada Master untukmu. Asalkan kamu mau mengakui kesalahanmu. Meskipun kultivasianmu harus dihancurkan, setidaknya nyawamu masih bisa selamat. Selamat. Tetap tinggal di sini dan terus menjadi anjing kalian, atau tinggal di sini untuk kalian kuras habis sampai tetes darah terakhir. Kenapa kamu bisa bicara begitu? King Yunzong sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Apa semua itu cuma bohongan? Asli atau palsu, itu tidak penting. Yang penting, sekarang aku merasa muak. Kamu benar-benar berpikir hanya dengan dirimu sendiri bisa menerobos keluar dari gerbang King Yunzong. Bisa menerobos atau tidak, bukan urusanmu. Murid durhaka. Karena kamu sendiri yang datang mengantarkan nyawa, maka serahkan nyawamu di sini. Kamu sudah gila. Kamu berani sekali membunuh adik seperguruanmu. Hari ini, aku akan membersihkan sekte atas nama Master. Membersihkan sekte. Kamu bahkan tidak pantas. Berani sekali kamu menghancurkannya. Padahal dulu kamu mempertaruhkan nyawamu demi memohon benda ini untukku. Cuma barang sampah. Menyimpannya hanya membuatku muak. Murid durhaka. Ajal sudah di depan mata, masih saja bersikap arogan. Kamu telah membunuh saudara seperguruanmu. Berdasarkan aturan Sek King Yunzong, kultivasianmu harus dihancurkan. Jebloskan dia ke sel mati. Lo denger nggak? Buruan berlutut dan minta maaf sama Master. Lo beneran mikir bisa bertahan hidup tanpa Sekti King Yan? Persetan dengan Sekte King Yun. Mulai sekarang, gua bukan lagi bagian dari Sekte King Yun. Mulai detik ini, hubungan gua sama Sekte King Yun udah putus sepenuhnya. Macam apa ini? Kerahkan seluruh sekte buat cari dia. Mau hidup harus kelihatan orangnya. Mau mati harus kelihatan jasadnya. Chen Feng, lu sebenarnya udah puas menggila belum Xin? Kenapa lu bebal banget Sil? Adik seperguruan junior udah mati. Asal lu mau nunduk dan minta maaf, Master pasti bakal maafin lu. Nggak usah banyak omong lagi sama dia. Master udah ngasih perintah mutlak. Hidup harus kelihatan orangnya, mati harus kelihatan jasadnya. Dia udah bunuh adik seperguruan junior, dia harus bayar pakai nyawanya. Semuanya dia. Gua tahu batasannya. Chen Fan, ikut gua balik. Ini kesempatan terakhir lu. Gua balik biar dia bisa terus mencabut akar spiritual gua. Balik, terus jadi anjing penurut yang selalu melayani kalian. Jangan mimpi. Gua mending mati di sini daripada harus menuruti kemauan kalian. Karena lu emang ngebet banget mau mati. Jangan salahin gua kalau gua nggak peduli lagi sama hubungan seperguruan kita. Keras kepala banget, serang.
Belasan orang mengeroyok satu orang yang terluka parah. Aturan sekte Qingyun benar-benar bikin mata gua terbuka lebar. Siapa lu? Berani-beraninya lu ikut campur urusan internal sekte Qingyun kami. Yan Yushuang dari Pavilion Pedang Jiuyou. Ngomong satu kata lagi, gua potong semua lidah kalian. Terus gimana dengan Shiji kedua? Berhubung kita nggak bisa macam-macam sama mereka, ayo balik dan lapor ke Master. Cuma satu tebasan, dan langsung mencabik-cabik putra kesayangan wanita tua dari Qingyun Sect itu. Bahkan pas terluka parah pun, dia berhasil menembus 1000 anak tangga batu giok putih sambil membantai semuanya. Sadis banget loh, bocah. Berani banget, gue suka. Kira-kira begitulah kejadiannya. Terima kasih banyak, karena udah menyelamatkan nyawa saya, senior Yang Qianfei. Hutang budi ini, bakal saya bayar. Jiuyou Jian nggak peduli soal balas budi. Yang penting di sini cuma aura membunuh. Lo cukup kejam dan sadis. Sifat lo ini benar-benar cocok sama selera gue. Tinggallah di sini. Gue bakal kasih lo sebilah pedang. Qingyun Sect nggak bakal tinggal diam. Anak Leng Qingqiu baru aja mati. Sekarang satu sekte pasti lagi mencari keberadaan saya. Kalau saya tinggal di sini, itu cuma bakal membawa masalah. Masalah, HMPH. Udah beberapa tahun Jiuyou Jian nggak pernah berurusan sama dunia luar. Kalau orang-orang dari Qingyun Sect berani datang kemari buat meminta lo diserahkan, kebetulan banget, gue bisa jadikan mereka tumbang buat pedang gue. Gue cuma butuh kultivator pedang murni, dan bakat kayak lo. Terlalu lama tinggal di tempat munafik kayak Qingyun Sect. Lubang toilet yang sok suci itu bikin tubuh lo bau busuk. Lo harus trik bau busuk itu sampai bersih pakai pedang. Baik, saya bakal tinggal. Master, Shiji bungsu, dia udah nggak bernapas lagi. Badannya bahkan udah kaku. Murid Anda nggak berguna, karena gagal membawa Chen Fan kembali. Di tengah jalan, tiba-tiba muncul orang gila dari Jiuyou Jian. Bawa Chen Er masuk ke area terlarang. Tapi Master, area terlarang di gunung belakang adalah keputusan Sect. Para leluhur terdahulu melarang keras siapapun untuk masuk tanpa izin. Gue bilang bahwa dia masuk. Siapa yang berani halangi gue? Gue bakal bikin dia ikut mati bersama Chen Er. Bahkan, kalau harus memusuhi seluruh dunia, sekalipun, ibu bakal bikin kamu hidup lagi. Kita mau kemana? Sana ambil apa yang emang jadi milikmu. Ini adalah makam pedang hidup dan mati. Pedang di dalam sana cuma mau mengakui pemiliknya. Tinggal di mana hoki lu aja, bocah. Ratusan tahun ini, para loser yang datang ke sini buat cabut pedang. Jiuyou Jian nggak menampung loser. Kalau lu mati di dalam, gak bakal ada yang ngurusin mayat lu. Ternyata pedang juga bisa milih-milih dia. Senjata pembunuh nomor 1 di dunia. Ya jelas milih-milih lah. Kalau di hati lu ada rasa lemah dikit aja, atau masih ada rasa berat hati buat ninggalin sek munafik yang dulu, pedang-pedang di sini bakal ngerasa lu kotor. Anak haram nenek tua itu aja udah gua bunuh. Buat apa lagi gua ngerasa berat hati? Bunuh orang itu gampang, yang susah itu bunuh perasaan sendiri. Qingyun Song udah ngerawat lu bertahun-tahun. Kebaikan si master munafik itu, perlakuan istimewa dari kakak perguruan lu. Lu beneran bisa mutus hubungan itu bersih-bersih. Kebaikan, karena udah jadiin gua kantong darah berjalan dan meras habis heavenly spiritual root gua. Perlakuan istimewa. Harta karun surgawan yang gua dapetin pek taruhan nyawa. Pusaka berharga itu. Mereka langsung kasih makan ke mulut anak haram itu begitu aja. Sampah kayak gitu bikin gua mual. Bagus, ketegasan tanpa ampun kayak ini yang gua cari. Pedang bikin Yun Zhong terlalu banyak, tempat ini emang paling pas. Jangan senang dulu. Pedang di dalam sana harus lu cabut sendiri. Kalau berhasil dicabut, pedang itu bakal jadi punya lu. Tapi kalau gagal, lu harus hati-hati kena tebasan aura pedangnya. Emang seberapa parah lukanya? Cie. Pedang di sini gak butuh gengsi, cuma butuh nyawa. Mereka selalu mengincar bagian paling lemah di tubuh lu. Tumpukan besi rongsokan ini gak sebanding sama tekad kejam lu pas ngebantai jalan di 1000 anak tangga giok putih itu. Kalau mau pedang yang bagus, lu harus jalan ke bagian paling dalam. Gimana kalau gua berhasil nyabut pedang yang paling bagus? Kalau lu bisa nyabut barang antik kuno yang ada di paling tengah itu, posisi tuan muda Pavilion Jiuyou Jian bakal jadi milikmu.
Tapi gua tegasin dulu di awalnya. Barang anti kuno itu udah ratusan tahun gak pernah geser dari tempatnya. Temperamennya keras banget. Jenius terakhir yang coba-coba nyentuh dia, bahkan belum sempat megang gagang pedangnya, sudah dicincang jadi tumpukan daging hancur sama ki pedangnya. Sebesar apapun amarahnya, dia tetap saja cuma benda mati yang dipakai buat membunuh. Karena cuma benda mati, dia harus nurut sama pemiliknya. Haha, sombong banget. Sombong atau enggak, lihat saja nanti. Cuma mau ngingetin, ya, tahan pakai tubuh fisikmu sendiri. Jangan pakai perisai mantra yang sok keren itu. Pedang-pedang di sini paling benci tameng kepalsuan. Pas banget sama mauku. Sama sekali tidak ada wujud fisik yang jelas. Semuanya cuma tebasan fisik murni yang luar biasa ekstrim. Cepat juga. Kalau nggak sanggup, mending buruan keluar. Daripada mati konyol demi pedang, mending menyerah saja dari sekarang. Rasa sakit ini, bahkan nggak ada setengahnya dari si wanita tua bajingan Chow Liangen dari King Yongzhou. Mundur sejak aku membantai jalanku keluar dari King Yongzhou. Aku nggak pernah berpikir untuk mundur. Ikatan di kehidupan masa lalu cuma bakal memperlambat kecepatanku saat menarik pedang. Aku cuma tahu cara membunuh. Tarik pedang. Nggak butuh aturan. Setelah ratusan tahun, pedang ini akhirnya hidup kembali. Mulai sekarang, dia nggak akan cuma menumpahkan darah, tapi langsung mencabut nyawa. Bocah, mulai hari ini, kamu adalah tuan muda Jiu Jian. Siapapun yang berani menyentuhmu, harus berurusan dulu dengan pedangku. Haha. Ini adalah kitab panduan pedang eksklusif Qiu Shui Jian. Kekuatanmu bakal melonjak drastis setelah menguasainya, jadi simpanlah baik-baik. Terima kasih atas kebaikan besar senior. Aku, Chen Fan, tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Mulai sekarang, Jiu Jian adalah rumahku. Aku bersumpah akan melindunginya sampai mati. Ayo, kita pergi minum-minum. Master, cadangan darurat saya sudah menipis. Sudah ada 100 lebih murid luar yang berkumpul di luar sisi Tang. Mereka ribut pengen ketemu Master. Ngapain mereka nyari saya? Kata mereka, jatah cultivation pil bulan ini berkurang setengah. Batu spiritualnya juga diganti jadi kualitas rendah semua. Kalau begini terus, kita gak bakal bisa melakukan cultivation. Apa sek ngasih makan mereka cuma buat nagih utang. Siapapun yang berani bikin rusuh lagi, langsung pukul 50 kali pakai tongkat sesuai aturan sek. Tapi Master, di Shang beneran udah gak ada apa-apa lagi. Bahkan jatah bulanan murid inner sex, bulan depan aja udah gak bisa dibagikan lagi. Sebelum ini, kan Chen Fan yang selalu pergi ke Xiwan Dasan buat berburu monster, terus ditukarkan sama sumber daya. Sekarang dia udah pergi. Gak ada lagi yang bisa berburu sampai ke area terdalam. Dina, jangan pernah sebut nama bajingan itu di depan saya. Master, tenang dulu. Pavilion alkimia juga udah matiin tungkunya. Para tetua juga udah bolak-balik ngagih. Katanya mereka butuh inti monster dari Xiwan Dasan sebagai bahan pengantar obat. Sampai-sampai buat memperpanjang nyawa adik seperguruan muda aja, cultivation pill-nya udah gak bisa dibuat lagi. Cultivation pill buat penyambung nyawa itu mutlak gak boleh mandek. Ambil beberapa pusaka tingkat cuan di gudang penyimpanan. Bawa ke Tian Baoge. Gadai mati semuanya, tukar dengan batu spiritual. Tapi itu kan pusaka peninggalan leluhur pendiri. Kalau sampai digadaikan, kita gak bakal bisa menjelaskannya ke para tetua agung. Sebenarnya saya atau kamu yang jadi sect leader. Kalau saya bilang gadai, ya gadai. Kalau jatah bulanan gak bisa dibagikan, ya rebut dan rampas saja. Kalian semua ini bener-bener trash. Biasanya selalu merasa paling genius. Emangnya kalau gak ada Chen Fan, King Yongzhou bakal langsung gak bisa bertahan hidup. Sampaikan perintah saya. Suruh semua murid inner sect turun gunung, buat ambil misi buronan dan berburu monster. Tapi adik seperguruan dari inner sect biasanya cuma fokus melakukan cultivation. Mereka jarang banget ngerjain kerjaan kotor berdarah-darah kayak ini. Belum tentu mereka mau pergi. Saya ngasih makan mereka bukan buat jadi beban.
Suruh Lin Yuan pimpin tim pergi ke Kugulin. Di dalam sana ada sekumpulan rumput spiritual berkualitas tinggi. Pastikan kalian membawanya pulang untuk mengisi gudang kita. Kugulin diselimuti kabut beracun sepanjang tahun. Binatang beracun pun merajalela di sana. Dulu, Chen Fan selalu masuk sendirian untuk memetik obat. Kita bahkan belum pernah pergi ke area luar. Kalau langsung masuk begitu saja, pasti bakal bahaya banget. Kakak seperguruan ke-12, Lin Yuan. Kultivasinya kan sudah lama mencapai tahap akhir ranah suci. Kalau dia tidak pergi, memangnya kamu yang mau pergi? Baik, murid ini akan segera memberitahu adik seperguruan. Karena sekarang kamu sudah jadi Xiao Gaisu, jangan cuma berdiam diri di gunung setiap hari. Pergilah ke Kugulin. Di sana ada sebatang rumput Ningsu. Ambilkan untukku. Kugulin. Sekti Qingyun sepertinya sering pergi ke sana. Kenapa? Takut tidak tega kalau bertemu orang-orang dari sekte lamamu. Memangnya orang-orang sekte Qingyun masih punya nyali pergi ke Kugulin? Mata-mata baru saja mengirim kabar. Si wanita tua Leng Qingqiu itu telah menguras habis gudang penyimpanan sekte. Sekarang dia memaksa murid dalam untuk pergi ke wilayah dalam Kugulin demi mencari rumput spiritual untuk menutupi kerugian itu. Sekelompok pecundang itu biasanya bahkan tidak pernah membunuh satupun binatang buas tingkat 1. Masuk ke sana cuma bakal jadi santapan binatang beracun. Kenapa kamu merasa kasihan? Aku cuma merasa kalau menyuapkan daging busuk ke mulut binatang beracun. Binatang beracun itu pun pasti bakal merasa masam. Hebat juga kamu. Rumput Ningsu itu tumbuh di wilayah paling dalam. Kamu harus memetiknya sebelum mereka habis dimakan binatang beracun. Bagaimana kalau aku berpapasan dengan mereka? Kalau berpapasan dengan mereka, apa yang harus dilakukan? Tidak perlu pelajari lagi kan? Gunakan saja aturan Jiang, hidup dan mati tanggung sendiri. Siapapun yang menghalangi jalan, bunuh saja, pergilah. Jiang tidak menerima orang mati. Sebaiknya kalian jangan sampai berpapasan denganku. Kakak kedua, di depan itu, kabut beracun. Warna kabut beracun ini hitam pekat. Bahkan tanaman di area luar pun sudah busuk semua. Apa kita benar-benar harus masuk? Ini perintah mutlak dari Master. Sebelum dapat Ning Su Jiao, jangan harap ada yang bisa pulang. Tapi pil penawar racun yang kita bawa sama sekali nggak cukup. Masing-masing cuma dapat setengah butir. Bahkan nggak bakal kuat bertahan 1 jam. Katanya di Kugulin ada Xi Weixi. Sekali semburan racunnya, bisa langsung melelehkan kultivator ranah suci jadi genangan darah. Dulu, kerjaan kotor yang berdarah-darah kayak gini. Selalu Dasyik Xiong sendiri yang beresin. Din, jangan sebut-sebut nama pengkhianat itu lagi di depan gue. Siji, kita bahkan nggak tahu jalannya. Masuk ke sana sama aja nganter nyawa. Dia aja bisa masuk, masa kita nggak bisa? Kita ini murid dalam dari sekte resmi. King Yunzong bakal tetap jalan kok tanpa dia. Bagiin semua pil penawar racunnya sekarang. Cepat buat formasi. Siji, kabut racun ini nembus dari segala arah. Formasi kita sama sekali nggak bisa nahan es racun ini. Tenang, gue bawa jimat penolak racun dari Master. Begitu ketemu Ning Su Jiao, kita langsung cabut. Siapapun yang berani mundur selangkah, lo bakal langsung gulung kumpek aturan sekte. Bentuk formasi. Semuanya merapat, berdiri saling membelakangi. Hesiji, kabut racunnya terlalu tebal. Sama sekali nggak kelihatan mereka ada di mana. Jangan panik, pegang pedang kalian yang benar. Wajahku perih banget. Gas racunnya udah merusak efek pil penawar. Siji, kita mundur aja. Kuat nggak kuat, kita harus bertahan. Kalau nggak dapat Ning Su Jiao, gimana kita mau lapor ke Master? Tanganku, jangan pada mencar. Isi posisinya cepat. Formasinya pecah. SCJ, formasi kita jago. Serang pack jimat. Pakai semua jimat penolak racun dari Master. Nggak berguna. Monster racun itu sama sekali nggak takut sama jimat. Tubuh mereka dilapis sisik keras. Tolongin gue. Dasar binatang. Siapa di sana? Chen Fan, ternyata kamu. Cepat sini, bantu aku pancing 3 binatang beracun ini menjauh. Buruan serang kayak dulu. Ning Su Jiao ini bakal jadi milikku. Chen Fan, kamu budak ya? Gak lihat apa aku lagi kejebak sama binatang beracun ini? Tolong aku udah gak kuat nahan kabut racun ini.
Bagus, kerja bagus. Tinggal 2 lagi. Cepat bunuh mereka juga. Habis ini, kita balik ke King Yunzong bareng-bareng. Chen Fai, kamu mau kemana? Aku ini RCG-mu. Tega-teganya kamu cuma nonton aku mati di sini. Mau kamu mati di sini atau tetap hidup? Memangnya apa hubungannya sama aku? Minggir, jangan kotori pedangku. Kamu bilang apa? Kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu? Dulu kamu nggak kayak ini. Dulu pas aku dikepung monster di Silan Dasar. Biarpun terluka parah, kamu pasti bakal pasang badan di depanku. Kamu bahkan rela buang nyawamu demi ngelindungin aku. Kok sekarang kamu bisa setega ini? Kamu sendiri yang bilang, itu kan dulu. Dulu aku mikir kalian itu manusia, tapi sekarang, menurutku kalian bahkan lebih rendah dari binatang. Kamu masih dendam soal urusan Xiao Xibi. Kan aku udah bilang berkali-kali. Asal kamu mau ikut aku balik buat minta maaf. Master pasti bakal maafin kamu. Minta maaf. Terus balik lagi biar kalian bisa nyabut alien jegenku. Terus jadi tameng hidup kalian lagi. Tapi itu kan utang nol ke King Yunzong. Seluruh cultivationmu itu kan diajarin sama Master. Kalau nggak ada King Yunzong, kamu nggak bakal bisa kayak sekarang. Makanya pas aku pergi, nyawaku udah aku balikin ke kalian. Bagi aku yang sekarang, kalian sama sekali nggak ada harganya. Bahkan cuma buat jadi umpan sekalipun. Berhenti, sini kamu, balik. Chen Fai, jangan pergi. Tolong bantu aku mohon. Aku benar-benar nggak bisa bebas dari sini. Dia beneran nggak peduli lagi sama aku. Dia bahkan nggak melirik aku sama sekali. Kakak seperguruan kedua, cepat lari. Cepat tahan dia. Semuanya sudah hancur. Ayo cepat kabur. Kakak, cepat bangun. Gak bisa ditahan lagi. Buang pedangnya, cepat lari. Dasar pecundang. Rebut satu rumput saja tidak becus. Apa murid durhaka Chen Ermin itu masih mau diselamatkan atau tidak? Master, muridmu ini tidak berguna. Ning Su Chao sudah direbut olehnya. Setengah dari adik seperguruan yang ikut denganku sudah tewas. Master sangat marah. Adik-adik seperguruan sudah berusaha keras. Kabut racun spiritual Kuguling sangat berbahaya. Biasanya dialah yang selalu merintis jalan di depan. Biasanya. Sekarang begitu dia berkhianat, kalian langsung jadi orang cacat yang berjalan saja, tidak becus. Bahkan menghadapi satu monster beracun saja tidak bisa. Untuk apa aku memelihara kawanan sampah seperti kalian? Master, dia sudah berubah. Dia hanya menonton saat monster beracun itu mencabik-cabik adik-adik seperguruan. Bahkan tidak mau menghunus pedangnya sama sekali. Dia bahkan ingin membunuhku diam. Jangan pernah sebut nama binatang itu lagi di hadapanku. Luyang, bangun. Pergi ke ruang pemurnianku di gunung belakang. Ambil Tianming Canjuan yang kusembunyikan di sana kemari. Aku akan mengaktifkan formasi. Apa formasi sisa Tianming? Tapi itu kan teknik terlarang Songyin. Sekali formasi itu diaktifkan, dibutuhkan darah dan ki yang membara untuk mengisi keras spiritual. Itu melanggar kehendak langit. Bagaimana jika ketahuan oleh rekan sesama kultivator lainnya? Maka fondasi 100 tahun Qingyuan Sect kita akan hancur total. Fondasi 100 tahun. Asalkan bisa menyelamatkan Chen Er. Peduli setan dengan teknik terlarang itu. Peduli setan dengan kehendak langit. Aturan di Qingyuan Sect ini, akulah yang menetapkannya. Jika aku bilang ini adalah jalan kebenaran, maka ini adalah jalan kebenaran. Tapi, Master, bagaimana dengan murid-murid luar yang dikurung di gunung belakang? Mereka juga manusia hidup yang punya nyawa. Para murid luar sekte telah menerima tunjangan dari sekte. Berkorban demi sekte adalah keberuntungan mereka. Cepetan pergi ambil. Baik, aku akan segera pergi. Chen Fai, apa benar kamu yang salah? Kenapa Master bisa jadi seperti ini? Master melakukan ini demi menyelamatkan adik seperguruan. Master hanya terlalu panik, makanya terpaksa mengambil keputusan nekat ini. Ini semua karena dia merebut Ning Su Chao. Dia yang memaksa kita melakukan semua ini. Asalkan kita bisa merebut kembali Canjuan. Asalkan adik seperguruan bisa hidup kembali. Semuanya akan kembali seperti dulu. Takdir yang cacat. Sebenarnya di mana sih Master menyembunyikannya? Gak ada di lantai ini. Bukan di ruang pil maupun menara pusaka. Akhirnya ketemu.
Ibu, asal piringan formasi ini diaktifkan, akar spiritual si pecundang itu bakal jadi milikku kan? Ibu, dia memanggil Master Ibu. Tahanlah sebentar. Kita harus bersandiwara sampai akhir. Asalkan aku pura-pura mati, akar spiritual surgawinya akan menjadi milikku. Tahan sedikit sakitnya. Ibu pasti akan membuat reputasinya hancur lebur, lalu mencabut akar spiritualnya untukmu. Haha. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Bohong, semua ini bohong. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak bersalah. Apa yang sudah kita lakukan? Aku sendiri yang telah mengusirnya. Jangan pergi mencarinya. Aku harus ke Gyuyoji untuk mengambil hasil pembuktiannya. Cepat serahkan buktinya padanya. Buka pintunya. Kumohon, buka pintunya. Adik seperguruan, aku tahu kamu ada di dalam. Kumohon, temui aku sekali saja. Adik seperguruan, kakak kedua yang salah. Maafkan aku, Gie. Aku sudah menemukan buktinya. Sekarang juga aku akan membeberkan bukti ini agar semua orang tahu. Ayo kita balik ke King Yun. Balik ke Sek King Yun. Balik ke sana biar mastermu bisa lanjut mencabut akar spiritualku. Bukan, dia sudah membohongi kita semua. Junior bungsu itu ternyata anak haramnya. Ayo kita bongkar kebusukannya. Seluruh dunia bakal tahu kalau kamu tidak bersalah. Tidak bersalah, Ci. Pinyah kamu. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Tolong, lihat aku sekali saja. Dulu kamu paling penurut sama kakak. Ikutlah denganku balik ke sana. Kalau kamu mengotori tempatku lagi, tendangan berikutnya bakal langsung mematahkan lehermu. Master, kita tidak bisa membiarkan ini lagi. Kita sudah kehilangan 12 murid atau diam. Asalkan bisa membuat Chen Er berdiri lagi. Apa peduliku kalau beberapa murid sekte luar harus mati. Tapi aula penegak hukum sudah mulai kewalahan meredam masalah ini. Para murid di bawah ramai bergosip kalau ada monster pemakan manusia di gunung belakang. Biarpun susah, tetap harus diredam. Siapapun yang berani banyak bicara, langsung potong lidahnya, lalu buang ke kolam darah. Master, kalau sampai sekte-sekte lain tahu soal ini, nama baik Sek King Yun kita bakal hancur lebur. Nama baik Chin. Asalkan Chen Er bisa meraih juara pertama di kompetisi besar 100 sek. Hantaya, siapa yang berani menjelek-jelekkan Sek King Yun kita? Lalu bagaimana dengan nyawa para murid yang hilang itu? Bisa membantu membangun kembali tubuh fisik putraku. Itu adalah berkah luar biasa yang sudah mereka pupuk selama 10 kehidupan. Bisa mati di area terlarang Sek King Yun. Dan jauh lebih baik daripada membusuk di selokan dunia fana. Putraku, kamu bakal segera bisa berdiri lagi. Ibu sudah mencarikan daging dan darah terbaik untukmu. Meridianmu pasti bisa segera tersambung kembali. Master, tubuhnya sudah mulai muncul bintik-bintik maya. Omong kosong. Itu bukan bintik maya. Itu tanda kalau teknik rahasianya sedang bekerja. Di kompetisi besok, ibu akan membawamu untuk menguliti bajingan itu hidup-hidup. Darah hangat ini, adik seperguruanmu akan segera hidup kembali. Gimana, lo seneng gak? Guru, adik perguru dia dot. Udah mati. Dia nggak mati. Ini metode rahasia tertinggi King Yun Song kita. Dia cuma ketiduran. Sekali lagi lo sebut kata mati, lo bakal gua lempar lo ke kuali obat biar direbus sekalian. Gila, semuanya udah gila. Kalian udah denger belum? King Yun Song belakangan ini lagi nutup diri. Iya kan, bener banget. Katanya banyak murid sek keluar yang pada kabur.
Bahkan sesepuh pengurusnya aja gak ada yang berani nunjukin batang hidungnya. Murid utama mereka, bukannya kemarin berkhianat dan keluar dari sekte. Di kompetisi besar hari ini, memangnya King Hyun Zong masih bisa ngirim berapa orang sih? SSST, diam. Orang-orang King Hyun Zong datang tuh. Di kompetisi besar 100 sekte hari ini, King Hyun Zong kita pasti bakal bangkit lagi dan nunjukin taringnya. Biar semua rekan kultivator di dunia ini lihat dengan jelas siapa pemimpin sekte lurus yang sebenarnya di wilayah Qingzhou ini. Haha, kenapa? Kuping lo udah gak sakit lagi? Mulut lo gatel lagi ya mau cari masalah? Mau gua pinjemin pedang gak? Biar sekalian gua ratain setengah kuping lo yang tersisa. Yan Wusuan, jangan lancang ya. Berani-beraninya lo nampung pengkhianat yang udah ngehianatin sekte dan leluhurnya. Apa Juyu Jian kalian gak takut jadi bahan ketawaan seluruh dunia? Peduli amat sama omongan orang sedunia. Di Juyu Jian, kita cuma peduli pedang siapa yang paling cepat. Hari ini, gua gak cuma bakal motong kuping lo, tapi sekalian gua tebas kepala lo. Kurang ajar. Siapa yang mau maju dan nangkep murid durhaka yang gak tahu diri ini? Mau hidup atau mati, serap dia ke sini. Pengkhianat, mati elok. Hari ini, kepala lo bakal gua tebas. Buatnya bersihin nama baik sekte kita dari noda. Ngapain banyak omong sama murid durhaka kayak dia sel. Gila, satu jurus pun dia bahkan gak nyambut pedangnya. Cuma pakai sarung pedang aja. Langsung ngebantai 3 murid elit sekte dalam King Hyun Zong sekaligus. Gila, cewek ini serem banget. Bener-bener kayak monster. Murid durhaka. Berani-beraninya kamu bertindak sekejam ini di Baizhong Dabi. Gini doang dibilang kejam. Nahan pedangku yang bahkan belum dicabut aja nggak becus. Cuma ampas kayak ini yang tersisa di King Hyun Zong. Kamu cuma bisa mengandalkan serangan mendadak doang. Kalau berani, cabut pedangmu. Cabut pedang? Mau bunuh ayam aja kok pakai golok sapi. Aku cuma takut pedangku jadi kotor. Jir. Bagus. Ngebantai 3 sampah aja masih harus pakai sarung pedang. Kontrol tenagamu makin presisi aja. King Hyun Zong adalah sekte aliran lurus yang terhormat. Leng Xiangshu rela menghukum muridnya sendiri demi keadilan. Murid durhaka kayak begini harusnya sudah dihukum mati dengan 1000 sayatan sejak lama. Yang Desu, kalau kamu bersikeras melindungi iblis ini, itu sama saja dengan memusuhi seluruh aliran lurus di dunia. Hari ini harus ada penjelasan untuk kami semua betul. Serahkan dia sesuai aturan dunia kultivasi. Cabut otot dan hancurkan tulangnya. Lalu musnahkan kultivasinya. Penjelasan. Jiu Jian, kalau bertindak. Sejak kapan harus memberi penjelasan kepada sekumpulan pecundang kayak kalian? Yan Wusuan, kamu benar-benar gak masuk akal. Dia baru saja melukai para rekan seperguruannya pakai sarung pedang. Kejam banget caranya. Kejam lah. Bahkan nahan pedangnya yang belum dicabut aja nggak sanggup. Mati pun emang pantes. Kenapa? Kalian para tua bangka ini mau maju membela mereka? Kamu jelas-jelas melindungi iblis. Aturan di Jiu Jian tidak peduli dendam, hanya peduli hidup dan mati. Siapapun yang berani menceramahinya pakai moral omong kosong kalian, hadapi dulu pedangku. Yan Wusuan, apa kamu mau menyatakan perang terhadap seluruh dunia kultivasi? Perang cuma modal kalian doang. Yang mau berantem, cabut pedang. Yang nggak mau berantem, tutup mulut. Dasar sekumpulan pecundang yang cuma berani sembunyi di balik aturan. Ada lagi yang mau sok jadi pahlawan kebenaran. Siapa lagi yang mau pasang badan buat King Hyun Zong? Sini maju sekarang. Maju barengan aja, gue buru-buru nih. Leng Qingqiu, ini dong bantuan yang lo bawa. Sekumpulan penonton yang bahkan gak berani cabut pedang. Kemana pantas ngalangin jalan gue? Jangan buang-buang waktu lagi. Suruh anak lo cepat maju ke sini. Murid durhaka.
Kalau kamu emang nebet banget mau mati, hari ini Master bakal kabulin keinginanmu. Chen Er, serang. Cabut nyawanya sekarang. Ini monster apaan? Ini si ilmu hitam. Ketua sekte Len, apa Anda sudah gila? Sekte Anda ini, sekte beraliran lurus yang terpandang. Tapi kenapa malah bikin mayat hidup kayak gini di gunung belakang? Potongan tubuh di mayat itu jelas-jelas disatuin dari tulang dan daging orang yang berbeda-beda. Menjijikkan banget. Kim Yun Song tega-teganya pakai mayat murid sendiri buat bikin monster menjijikkan kayak gini. Gue denger belakangan ini, banyak murid sekte luar Kim Yun Song yang hilang misterius. Jangan-jangan mereka semua ditumbalin buat bikin makhluk mengerikan ini. Omongan ketua tadi bener juga. Sekte terpandang apaan kayak gini. Lebih parah daripada kultivator iblis. Kim Yun Song bener-bener hancur sekarang. Master, semuanya hancur. Hancur apanya? Diam. Ini adalah teknik rahasia tertinggi Kim Yun Song. Kalian tahu apa? Chen Er bakal segera hidup lagi. Asalkan hari ini, aku bisa nyabut akar spiritual surgawi milik murid Nurhaka itu. Chen Er ku bakal bisa kembali ke jalan kultivasi. Chen Er, serang. Puntir kepalanya sampai putus. Daging busuk jahitan yang ada di belakangmu itu toh anak kesayangan yang mau lo bangga-banggain. Udah mati juga. Masih aja lo syarat keluar cuma buat bikin malu. Sebagai ibu, lo bener-bener tega dan kejam banget. Murid kurang ajar, tahu apa lo? Gue ini lagi nyelamatin dia. Kalau bukan gara-gara tindakan keji lo, mana mungkin dia bakal jadi kayak gini. Semua ini gara-gara lo yang naksa gue. Waktu dia masih hidup, gue bisa hancurin Yuan Gongnya cuma pakai satu tebasan pedang. Sekarang pas udah jadi tumpukan daging busuk kayak ini, paling cuma butuh satu tebasan ekstra doang. Biar gue enter dia ke akhirat sekarang juga. Chen Er, maju. Cabik-cabik dia, rebut balik Tianlingen lo. Chen Er tuh. Berani-berani ya lo hancurin dia. Gue bakal tarung mati-matian sama lo. Gue. Cultivation gue. Yuan Yingku. Gue ini master lo. Gue udah ngebesarin lo selama 20 tahun. Tega-teganya lo ngelakuin hal sekeji ini ke gue. Makanya, tebasan ketiga ini buat bayar utang darah lo selama 20 tahun ini. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat sendiri. Tumpukan daging busuk yang dijahit ini adalah anak kesayangan pemimpin Set Clan dari King Yun Set, sekaligus adik seperguruan yang katanya gue fitnah. Konyol banget. Seorang Grandmaster aliran lurus ternyata cuma orang gila. Pak tubuh orang lain demi nyambung nyawa anak haramnya sendiri. Bener-bener biadab. Jangan lihat. Gak ada yang boleh lihat. Dim, kalian semua dim. Chen Er, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu bakal melindungi kamu. Jangan buru-buru. Kan udah gue bilang, gue bakal bikin dia mampus sekalian. Jangan sentuh dia. Berhenti, singkirin tombak lo. Kalau mau bunuh gue aja. Jangan sentuh Chen Er-ku. Gue gak bakal bunuh lo, mati itu kemurahan buat lo. Gue mau lo nyaksin langsung pakai mata kepala sendiri. Gimana semua rencana yang udah lo susun susah payah hancur jadi abu. Nggak. Gawat, sekte King Yun benar-benar tamat. Dengerin nih, semua murid sekte King Yun. Hari ini gue cuma mau bunuh Len Qingqiu sama para tetua munafik yang sok suci itu, yang nggak mau mati. Cabut sekarang juga. Cepat pergi. Selama nyawa masih ada, kita masih bisa bangkit lagi. Emang gue ada bilang lo boleh pergi?
Lo nggak boleh bunuh gue. Ini wilayah sekte Qingyun. Para leluhur lagi pada kultivasi tertutup. Kalau mereka keluar, lo gak bakal diampuni. Kalau gitu, gue bakal samperin kue leluhur kalian. Terus gue hancurin semua papan arwah di sana. Lepasin gue. Dasar binatang, lepasin. Fan Er, dulu aku yang memungut kamu dari tumpukan salju. Biarpun aku agak pilih kasih, aku tetap punya jasa membesarkan kamu. Tolong ampuni nyawaku, demi hubungan kita di masa lalu. Lo mau bahas jasa membesarkan gue? Kalau gitu, hari ini gue bakal pakai nyawa lo, buat lunasin semua jasa itu sampai tuntas. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Mulai sekarang aku bakal anggap kamu kayak anak kandungku sendiri. Posisi ketua sekte Qingyun bakal aku kasih ke kamu. Semua sumber daya di gunung ini bakal jadi milikmu. Kamu tinggal setuju aja. Bahkan warisan di kuil leluhur ini cuma kamu sendiri yang berhak nentuin. Ketua sekte, lo pikir gue datang ke sini hari ini cuma buat rebutan kursi rongsokan ini? Lihat semua papan arwah di atas kepala lu itu. Selama ratusan tahun, sekte Qingyun bertahan dengan cara ngisap darah para muridnya, cuma demi menjaga beberapa keping balok kayu itu. Dan kalian sebut ini sebagai sekte golongan putih. Kalian sebut ini aturan. Hari ini, gue bakal hancurin aturan kalian, sekalian sama balok-balok kayu rongsok itu. Fan Er, kamu benar-benar gak mau kasih jalan hidup buat gurumu ini? Dinda, najis banget dengan suara lo.